Dengan mempertimbangkan dinamika situasi keamanan kawasan serta potensi gangguan terhadap jalur transportasi udara internasional, diperlukan penyusunan skenario penyelenggaraan haji yang komprehensif guna memastikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan situasi. Prinsip utama dalam penyusunan skenario tersebut adalah menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagai prioritas tertinggi. Ini sejalan dengan permintaan atau perintah Presiden tadi malam ketika selesai acara Nuzul Quran. Beliau mengatakan yang penting dipastikan keamanan bagi semua jamaah kita. Dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan haji pada situasi krisis kawasan, pemerintah berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut: keselamatan jemaah sebagai prioritas utama, kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, koordinasi erat dengan pemerintah Arab Saudi, Kementerian Luar Negeri, maskapai penerbangan, dan otoritas internasional. Kesiapan mitigasi risiko transportasi dan keamanan dan transparansi informasi kepada publik dan jemaah haji. Beberapa skenario yang kemungkinan kita mitigasikan. Pertama, ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik. Dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaraan ibadah haji, negara Indonesia memutuskan memberangkatkan meski kemungkinan berisiko tinggi. Terhadap skenario ini, Kementerian Haji dan Umrah perlu melakukan mitigasi jalur udara air bridge ke Arab Saudi berupa skenario pengalihan rute penerbangan menjauhi zona konflik, di antaranya Irak, Syria, Iran, Israel, UEA, dan Qatar. Mitigasi jalur penerbangan dengan menggunakan jalur selatan via Samudra Hindia dan masuk melalui ruang udara Afrika Timur atau jalur aman lainnya. Koordinasi dengan pihak GAGA Arab Saudi sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan zona penerbangan. Dampak dari pengalihan rute ini antara lain waktu tempuh semakin panjang. Jika jarak waktu tempuh semakin panjang, pesawat yang tidak memiliki jangkauan jarak jauh harus melakukan technical landing di negara ketiga. Dan tentu saja akan berakibat ke penambahan anggaran. Atau yang ketiga, merubah slot time penerbangan agar penerbangan tetap dapat berangkat dan pulang tepat sesuai jadwal yang ditentukan. Keempat, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, berpotensi menambah biaya penerbangan akibat adanya penambahan jarak dan waktu tempuh karena pengalihan rute penerbangan. Yang B, diplomasi keamanan, bahwa Kementerian Haji dan Umroh perlu melakukan koordinasi intensif dengan otoritas pemerintah Saudi untuk mendapatkan jaminan koridor aman bagi jemaah Indonesia sebagai warga sipil non-kombatan. Alhamdulillah kami selalu berkomunikasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi dan sampai hari ini pun mereka tetap memastikan semuanya berjalan dengan baik. C, fasilitas akomodasi harus memiliki protokol evakuasi darurat yang telah direkomendasikan oleh pemerintah Arab Saudi. D, premi asuransi khusus berupa kemungkinan penambahan komponen war risk premium, premi risiko perang pada anggaran haji untuk menjamin perlindungan jemaah saat penyelenggaraan ibadah haji. Tindakan ini dapat berdampak peningkatan biaya haji karena harus membiayai jaminan risiko atas keselamatan jiwa akibat peperangan. E, logistik mandiri berupa permintaan jaminan kepada syarikah tentang pengadaan stok pangan dan obat-obatan dilakukan 100% di awal musim untuk menghindari kelangkaan akibat blokade jalur distribusi laut. Yang kedua, skenario kemungkinan pemerintah Saudi membuka, namun Indonesia membatalkan keberangkatan. Dengan kondisi seperti ini karena risiko keamanan dunia terlalu besar bagi keselamatan jamaah haji warga negara Indonesia. Terhadap skenario ini tentu perlu dilakukan diplomasi dengan melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan pemerintah Arab Saudi agar biaya yang sudah disetor untuk penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan lain-lain yang dapat digunakan tidak hangus
yang batal digunakan tidak hangus, melainkan dapat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 tanpa penalti. Dan ini berbagai kemungkinan termasuk kemungkinan penolakan juga ada saja, sehingga kami juga selalu mengantisipasinya. Mitigasi keuangan, refund atau reinvestment, memberikan opsi kepada jamaah menarik kembali biaya pelunasan BPIH tanpa kehilangan kesempatan berangkat tahun depan atau membiarkan dana setoran lunas dengan kompensasi akumulasi nilai manfaat yang lebih tinggi sebagai pengganti biaya tunggu. Yang C, manajemen psikologi massa. Dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh dengan MUI menerbitkan fatwa atau penjelasan syar'i mengenai istitoah atau kemampuan dari sisi keamanan, amnu at-tariq, bahwa pembatalan demi nyawa adalah wajib secara agama. Tindakan ini berpotensi adanya narasi negatif jamaah haji dan masyarakat yang memandang memberangkatkan haji lebih penting daripada keamanan diri. Selain itu juga pemerintah menambah waktu antrian jemaah haji. D. Penyelesaian kontrak dengan para penyedia layanan dengan melakukan renegosiasi kontrak dengan maskapai dan syarikat di Saudi menggunakan klausul force majeure atau keadaan kahar untuk meminimalkan kerugian jemaah atas deposit yang sudah dibayarkan. Tindakan ini berpotensi adanya penolakan dari penyedia jika harus mengembalikan seluruh biaya yang telah disetor untuk penyediaan layanan. Skenario ketiga, pemerintah Saudi menutup haji dan Indonesia membatalkan keberangkatan karena situasi tidak terkendali. Terhadap skenario ini kita perlu melakukan penyelamatan dana layanan yang terlanjur dibayar. Yang kedua, penghentian proses penyediaan layanan, yaitu dengan menghentikan seluruh proses penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, penyelesaian visa, dan lain sebagainya. Walaupun ini sebetulnya hampir 100% sudah selesai semuanya ini. Yang ketiga, prioritas keberangkatan tahun mendatang bagi jemaah haji yang telah lunas BPIH yang telah masuk dalam alokasi berangkatan ini, mengingat penundaan ini akan memperpanjang waktu antrian. Yang D, melakukan transformasi manasik haji dengan mengalihkan anggaran ke program manasik terpadu dan digital atau edukasi haji jangka panjang agar jemaah tetap terjaga semangat ibadahnya meskipun terjadi penundaan keberangkatan. Inti mitigasi 2026, keselamatan jemaah di atas segalanya. Kemenhaj akan bertindak sebagai navigator risiko yang memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan data, intelijen keamanan, dan prinsip perlindungan warga negara yang absolut, dan tentu saja selalu komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri kita. Isu-isu aktual pertama tentu eskalasi